Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 2108639 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep jiwa dan raga. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep jiwa. Sebelum tahun 189, jiwa dipelajari oleh para filsuf dan para ahli ilmu faal, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Pembicaraan tentang jiwa memang masih sedikit, karena banyak dari ilmuwan yang terjebak ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa ruh itu adalah urusan Allah, dan kita hanya diberi sedikit sekali pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Padahal ayat itu mengisyaratkan bahwa masalah tentang ruh atau jiwa itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Plato disebut orang yang pertama memulai studinya dengan objek yang khusus ini. Ia mulai dengan membedakan antara jiwa dan raga. Itu sedemikian rupa sehingga orang memulai pengertian mengenai adanya konsep dualisme jiwa raga ini. Dia mengatakan bahwa jiwa merupakan satu substansi yang ekstensinya mendahului badan, yang untuk sementara waktu tertutup di dalam seperti dalam sebuah penjara. Dan yang menjadi dirinya secara sempurna hanyalah ia yang keluar dari badan itu. Ia adalah ada, dan badan adalah sesuatu yang lain dari ada, sehingga bisa dikatakan bahwa Plato mengajarkan tentang jiwa dan badan, suatu ajaran yang dinamakan dualisme. Dualisme itu ditolak oleh Aristoteles, seorang murid Plato. Dia berpendapat bahwa setiap makhluk hidup adalah sesuatu yang merupakan satu substansi saja. Akibatnya jiwa bukanlah suatu substansi yang dia tidak bisa berekstensi terpisah dari badan. Pada dasarnya aliran ini muncul karena ada anggapan bahwa kaum rasionalis tidak cukup mampu menstrukturkan kerangka pengetahuan berasal dari akal saja. Mereka berpendapat akal itu bersifat polos dan ia akan terisi apabila diisi dengan bantuan indera sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman. Namun aliran ini tetap memiliki kelemahan seperti adanya pengalaman indrawi yang sifatnya terbatas dan objek bisa saja menipu seperti ilusi. Pada dasarnya, fungsi dari kedua aliran ini tersebut tidak lepas hanya untuk mempertanggungjawabkan suatu ilmu dan pengetahuan yang diajukan oleh seorang ilmuwan pada khalayak umum, baik berupa teori baru, hasil konstruksi, gagasan-gagasan, dan ide sebagai hasil pikiran. Dengan demikian, ilmu pengetahuan bisa dicapai secara benar menurut akal dan dapat dibuktikan oleh pengetahuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.